CTC, uh, sampai di mitigasi risiko usaha ini, Mbak Munir sambil jalan, saya akan sambil nanti untuk menerangkan dalam proses pembuatannya terlebih dahulu gitu. Oke, baik buat saya siap Mas Rizky. share ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ya, siap. Nah, baik, siap. Terima kasih Mas Rizky atas menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SDTC semuanya, sambil Mas Rizky nanti praktek, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat ataupun juga bisa menekan tombol raise hand reaction-nya Bapak Ibu Sobat SDTC semuanya, siap. Seperti itu, jadi nanti biar kita waktunya juga cukup ya Mas Rizky ya. Oke, jadi sekarang kita lakukan praktek terlebih dahulu. Siap. Kemudian nanti setelah praktek, pas selesai open baru kita lanjutkan ke sesi berikutnya sambil kita nunggu kue keringnya matang. Nah, seperti itu Bapak Ibu Sobat SDTC semuanya. Oke, di sini saya juga akan sambil membantu Mas Rizky dan juga akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat SDTC semuanya. Oke, ini yang paling penting Mbak Munir ya, karena Mas. di sesi 1-2 kita itu karena terbatas ya waktunya, sehingga nggak sampai jadi. Akhirnya untuk sesi 3-nya akan saya persingkat. Untuk prosesnya akan kita lihat di ini ya, di cara pembuatan prakteknya sambil nanti ini ya, sambil nanti Bapak Ibu silakan bertanya seperti itu. Oke, siapnya sambil saya bacakan ya Mas pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat SDTC. Oke. Oke, Bapak Ibu Sobat SDTC, untuk langkah pertama dalam proses pembuatannya kita harus mengsangrai untuk tepung sagunya terlebih dahulu ya Mbak Munir ya. Oke, jadi langkah pertama atau tahap awal yang harus kita lakukan jadi adalah untuk mengsangrai. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sebagian masih belum tahu nih Mas. Oke, sebenarnya nanti kamera akan dialihkan ya. Tujuan dari penyangraian tepung ini apa sih Mas? Apakah biar dia nanti lebih kering atau lebih ada aroma pandannya? Karena kan kita mensangrainya kan menggunakan pandan. Iya, sebenarnya tapi ya kemarin sudah disampaikan ya Mbak Muni, biar lebih kering, terus kemudian ini kita nanti akan ada penurunan Mbak Muni, maksudnya ada kurang lebih sekitar 2-5%, ini nanti dia akan ini ya, agak enteng nanti seperti itu. Siap. Nah, kita akan tidak tahu Mbak Muni, Mas, ada hewan-hewan yang ada di tepung isinya ya. Oke, kita sangrai kurang lebih nanti 2-3 menit ya. 2-3 menit ya. Api kecil atau sedang Mas? Api sedang Mbak Menit. Siap. Kalau ada pertanyaan Mas, kalau misalnya ini sangrainya lebih dari 3 menit, misalnya 5 menit boleh nggak? Boleh. Biasanya cirinya kita, maksudnya ini nyampainya sudah seperti apa sih Mas cirinya? Ini agak ini Mbak Munit, agak ringan dibandingkan waktu awal. Jadi menandakan kalau dia sudah kering ya Mas ya? Sudah ini ya, cukup untuk penyangkraiannya ya. Ya, cukup Mas. Cepat dulu Ibu ya. Oh belum, sekarang Mbak Munit masih belum. Oh masih belum. Ya, maksudnya itu tanda-tandanya. Oh, berarti kalau udah ringan, enteng, gorengnya itu berarti sudah ya Mas ya? Oke. Boleh. Mas, ini saya bacakan pertanyaan ya, ya. Jadi ini ya Mbak Munit ya, step saat ini kita sangrai dulu. Ya. Sangrai dulu, sambil saya bacakan pertanyaan. Silakan sambil dicatat ya. Oke, disangrai dulu Bapak Ibu ya, 2-3 menit atau sampai tepungnya terasa. Kalau misalnya gini, Mas, pingin 5 menit boleh nggak ini biar lebih mantap boleh? Hari ini kita buat misalnya 5 menit ya. Oke, ini dari 9.35 ya Mas ya. Nanti 9.40 kita selesai sangrai. Seperti itu ya Bapak Ibu Sobat SDTC semuanya. Oke, nah selanjutnya Mas Rizky, ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Winarso. Iya. Nah, Mas, sekarang ini kan sudah berlaku yaitu adalah Omnibus Law ya Mas ya. Iya. Nah, satu, apakah untuk mendapatkan izin edar PIRT ini, kalau misalkan kita mau mendapatkan izin edar PIRT ini di instansi mana? Yang kedua, produk makanan kue kering jenis apa yang harus ada PIRT-nya, dan yang kedua yang harus ada MD-nya. Wah, sekali Bapak siapa tadi Mbak Mun?
Pak Agus Winarso, Mas. Oke, baik. Pertama, apakah untuk mendapatkan izin PIRT di instansi mana? Nah, kalau saya mau jawab Pak ya, kalau dulu kita untuk mendapatkan PIRT ada di Dinas Kesehatan. Nah, saat ini eh, setiap daerah itu ada yang namanya gampangnya gini, nanti kalau di instansinya sebut singkatannya kadang berbeda ya. Jadi ada perizinan satu pintu. Oke, siap. Jadi semua perizinan itu ada satu pintu. Nanti untuk ngelinknya ke dinas ini apa? Ke dinas kesehatan Mbak Mumi. Cuma untuk maksudnya ke satu instansi untuk di dinas perizinan kan satu pintu. Semua perizinan itu nanti dapatnya sana. Nah, kalau mau izin PRT, Pak Koordinator, silakan datang ke Puskesmas terdekat, tangannya konsultasi. Kira-kira kalau di kecamatan kabupaten ini kalau alurnya bagaimana? Karena setiap kecamatan itu kadang Beda-beda ya, Mas. karena setiap orang yang akan mendapatkan izin sebenarnya di apa di izin ini sangat banyak sekali ya izin ya. Itu harus punya namanya sertifikat PKP sebagai syarat. Nah, kalau sudah punya itu bisa mengajukan izin. Nah, biasanya PKP itu ada program pemerintah yang 1 tahun biasanya 2 sampai 3 kali. Ada juga yang mandiri biasanya. Tetap nanti yang mengeluarkan dari dinas seperti itu. Itu Pak, kalau untuk perizinan. Terus kemudian yang kedua, boleh sekali lagi ya. Yang kedua tadi adalah produk makanan kue kering jenis apa yang harus ada izin PIRT-nya, dan yang kedua yang harus ada MD-nya. Kue kering apa yang harus ada izinnya? Kalau dijual, diedarkan, nanti di display, dititipkan kayak di modern market, minimarket, toko kelontong, harus punya izin edar. Harus punya izin edar. Semua kue kering misalnya kayak gitu, iya wajib. Harus... Jangankan kue kering ya Bapak Ibu, kita punya produk kerupuk aja. Kalau ini harus punya izin ya, izin edar produknya seperti itu. Baik produksi sendiri maupun di packing. Ya, terus kemudian kalau yang Bepom apa Mas Rizky ya? Nah, sebenarnya kalau kue kering itu tidak usah Bepom, PRT cukup. Tapi akan tetapi kalau misalnya Pak Agus Winarso ini produksinya sangat banyak sekali, sudah tidak bisa dikerjakan di rumah, dikerjakannya sudah di luar rumah, berarti kan kriterianya sudah bukan produksi industri rumah tangga, tapi nanti izinnya juga kadang berbeda. Ada juga misalnya permintaan dari buyer atau customer yang punya toko, itu biasanya dia juga mau izinnya pakai Bepom tuh, secara kemasan dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Oke, siap. Kurang 1 menit ya Mbak Unit ya? Ya, kurang 1 menit Mas, sekarang masih 9:39. Seperti itu Bapak Agus Winarso jawaban dari Mas Rizky terkait izin edar seperti itu. Nah selanjutnya Mas, itu ada pertanyaan dari Ibu Nuri. Ada ketentuan khususkah dalam pemilihan keju dan tepung sagunya Mas Rizky? Iya, kalau untuk kejunya, pilih keju yang cedar ya. Mereknya apa? Yang paling mahal yang ini. Yang enak. Terus kemudian kalau untuk tepung sagu ini ada warnanya agak puyeh kehitaman. Oh, agak, berarti nggak bening ya Mas ya? Agak. Ya. Kalau yang bening itu malah kurang bagus. Sebenarnya tergantung mereknya Mbak Moni. Tergantung mereknya juga. Oke. Nanti merek boleh disepil lah, tapi kalau di sini nggak boleh. Nggak boleh ya Mas, kita nggak di endorse seperti itu. Nah Mas, kan ini sekarang tahap Mas sudah 9:40. Oke, saya matikan ya. Kalau misalnya kita sampainya kelamaan tuh akibatnya apa Mas? Ada efeknya nggak? Kalau sanglainya kelamaan, iya, sangitnya. Iya, ada perubahan. Ada perubahan di situ ya? Iya, ada perubahan di tepungnya ya. Siap. Ini kita saring dulu atau kita tunggu dingin dulu Mas? Tunggu agak dingin dulu. Agak dingin ya Bapak Ibu. Sambil kita menyiapkan yang lainnya ya Mas Rizky. Betul sekali. Siap. Kita masukkan untuk yang ini dulu ya Mbak Munib ya. Iya, sebentar. Saya akan oper sebelah sini ya, biar kelihatan ya. Oke, siap.
kita Nah, ini masukkan. masukkan margarinnya ya, Bapak Ibu Sobat Aset semuanya. Kita masukkan margarinnya. Kalau ada pertanyaan Mas, kalau saya pakai butter boleh nggak? Ya, boleh nggak Mas? Boleh banget. Silakan nanti misalnya mau di mix juga boleh. Oke, siap. Oke, terus kemudian gula halus ya. Gula halus. Jangan gunakan gula pasir ya. Ya. Kalau nanti gunakan gula pasir, Bapak dan Ibu. Iya, kenapa? Kapan nanti ada tekstur kasarnya? Iya, waktu di apa? Di ini Mbak Unit, waktu di oven itu Ya. masih terlihat. Terlihat gulanya. Betul sekali. Oke, siap. Udah aduk ya, Mas? Ya, Nggak usah pakai mixer. nggak usah Mbak Unit. Nggak usah, cukup Pakai pakai mixer boleh nggak Mas Rizky? Boleh, pelan-pelan ya. kecepatan rendah ya, Mas? Kemarin saya juga pakai mixer Bapak Ibu. Kalau misalnya pakai ini, Mas, alat pengocok itu. Boleh. Oke. Sekarang masukkan telurnya 2. Ya. Oke, sambil disebutkan Mas, telurnya Oh iya, memasukkan margarinnya ya Bapak Ibu. gulanya berapa gram? Nah, sesuai yang ada resep ya, nanti akan di-share lagi. Oke, siap. Setelah itu kita aduk terus. Mas, ini ada Sebentar Mbak Uni. Setelah ini ya. kita masukkan untuk yang santannya ya Bapak Oke, Ibu siap. ya. Santannya berapa mili, Mas? Untuk santannya kurang lebih sekitar 60 mili. 60 mili. 60 atau 65 ya tadi ya. Oke. Terus kemudian ini kita aduk sampai rata. Baru setelah ini 200 gram keju chedarnya Kita kita masukkan. Tapi sebelum itu kita Mas tanya, tadi tepungnya itu disangrai dulu baru ditimbang, apa ditimbang dulu baru disangrai? ditimbang dulu. Ditimbang dulu baru disangrai. Iya, Oke, siap. Berarti bobot yang kita pakai adalah bobot sebelum dilakukan penyangraian ya, Mas ya? betul sekali. Oke, siap. Nah, ini saya boleh bacakan pertanyaan lagi, Mas? Boleh, sebentar Mbak Munif. Ini kita masukkan untuk yang vanilinya ya. Ya, vanilnya berapa gram ini, Mas? Cukupnya? 1 sendok teh sih, Mbak. 1 sendok teh. Oke. Ya, yang sudah saya bawa ke belakang. Nah, ini kita pakai butternya unsalted atau salted, Mas? Saya menggunakan margarin ya, Ibu ya. Kalau misalnya pakai butter juga boleh, monggo silakan. Atau di mix juga boleh. Kalau pakai margarin, pilih yang mereknya bagus ya. Siap. Yang memang yang pada prinsipnya kalau kue kering ya. Kalau bahan bakunya premium, hasilnya juga oke, Mbak Uni. Ya. Mas, ini ada pertanyaan dari Ibu Hartiningsih. Mas Rizky, kalau misal kita kan tadi nyangrainya pakai tepung pandan, itu fungsinya untuk apa? Kalau misalnya adonannya pengen rasanya nggak gurih tapi manis, pemakaiannya gula resepnya berapa gram? Gula pasir sama pemakaian coklat bubuk supaya warnanya bisa lebih pekat. Coklat bubuknya disangrai juga. Dan terakhir untuk kue keringnya biar bisa tahan lama, tipsnya bagaimana ya Mas? Terima kasih. Baik, boleh di-share lagi ya untuk komposisi ya. Oke, siap Mas. Oke, Bapak Ibu itu untuk komposisinya tadi ya. Ya. Kalau misalnya gulanya dikurangi boleh nggak? Rasanya nanti kurang manis Bu. Kalau ada yang suka agak manis biasanya akan ditambah Mbak. Oke. Terus gitu. Nah, kalau terlalu banyak margarin, apakah itu bagus? Kurang bagus. Ya kurang bagus ya Mas. Kalau butter sih masih oke ya. Kalau kebanyakan margarin itu kurang bagus Bapak Ibu. Terus apa lagi Mbak Umi yang kedua? Yang kedua ini sama pemakaian coklat bubuk supaya warnanya lebih pekat. Apa benar coklat bubuknya disangrai juga? Oh tidak usah. Nggak usah. Lebih pahit ya Mas? Pilih yang bagus juga ya. Bagus juga. Oke, dan terakhir untuk kue kering agar tahan lama, Mas Rizky tipsnya bagaimana Mas? Harus harus di oven sampai benar-benar kering.
Ya. disimpan di tempat yang tidak lembab. Oke. Terus kemudian kemasannya juga bagus dan tidak mudah bocor. Itu bisa saya jamin itu nanti bisa awet. Oke. Kalau misalnya kemasannya kurang bagus, sudah dimasak sampai kering ya percuma. Nanti mereka akan ada udara yang juga ya Mbak Munit ya. Ya. Nah, nanti itu juga akan merubah dari kondisi suhu yang ada di kue keringnya juga. Oke, Seperti siap. itu. Terus misalnya kue keringnya kemasannya bagus, waktu ditutup toplesnya kedap udara. Akan tetapi waktu pengeringannya itu kurang kering, masih basah. Nah, itu juga sangat diperhatikan. Siap. Nah Mas, kan tadi kita pakai telurnya ayam ya Mas ya. Nah kalau misalnya telur yang bagus itu kita pakai apa? Telur ayam atau telur bebek kah mungkin? Telur ayam aja, Ayam aja. kalau bebek nanti Amis. luber juga. Oh gitu ya Mas. Kalau ngembang luber, Mbak. Kalau pakai keju edam apakah ukurannya tetap Mas? Oh, berbeda. Beda. Iya, mending pakai yang cedar aja. Cedar aja. Ya, salah Ya. saya. Kalau tadi kan Mas Rizky sempat nyebutkan bisa untuk pemagarnya bisa dimix dengan butter ya Mas ya. Iya. Nah itu resepnya berapa ukurannya? 50-50, Bang. 50-50 ya Mas, 50-50. Oke siap. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kejunya ya, sudah saya parut, saya masukkan jadi satu. Oke siap. Dan ini saya doakan lagi Bapak Ibu Sobat SRT semuanya bahwa tepung sagunya itu ditimbang dulu kemudian disangrai. Jadi tidak disangrai kemudian ditimbang, tapi ditimbang dulu setelah itu kemudian disangrai. Seperti itu ya Mas Rizky ya. Oke, baik. Boleh di stop share ya. Oke siap. Mas bedanya apa? Keju cheddar parut dan keju parut. Oke, bedanya keju yang parut yang bawah itu nanti akan ditaruh di atasnya, Mbak Muni. Sama kejunya sih, kalau yang cheddar yang di atas nanti akan kita masukkan, sebenarnya juga sama menggunakan cheddar ya. Cuma yang di bawah itu untuk biasanya topping di atas, tapi itu opsional ya, tidak harus ya. Kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Oke. Oke siap Mas Rizky. Baik, Nah, baik. ini kita sisihkan dulu, Mbak. Oke siap. Nah baik Bapak Ibu Sobat SRT semuanya, saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengisikan daftar hadir. Linknya akan segera kami kirimkan di room Zoom chat. Nah bantu kami untuk menyelenggarakan pelatihan yang lebih baik lagi Bapak Ibu Sobat SRT semuanya dengan cara mengisikan daftar hadir dan evaluasi seperti ini. Oke, tadi sudah proses pencampuran ini ya, margarin, terus kemudian Gula, terus kemudian Keju. telur, terus sekarang tahap sama vanili. Sekarang untuk tepungnya kita saring ya, Bapak oke, Ibu. ini sudah diambil pandannya ya Mas ya. Ya, betul. Saya Sudah taruh dingin. samping ya. Siap. Ini pandannya harus dikeringkan dulu Kang Mas. Kalau Enggak, saya ini pandannya boleh. itu boleh. Harus seger sih, memang agak seger ya. Segar ya. Ya. Siap. Aromanya. Dan biasanya Mbak Munib ada orang yang nyangrai itu lebih dari 10 menit. Ya, Dia sampai pandannya kering gitu, ada yang kayak gitu. tapi nggak ada efek lainnya Mas. Nggak Yang penting jangan sampai kosong. kosong ya ini ya. Siap, siap. Nanti kuenya bau sangit. Yes, mantap, mantap. Oke, baik Bapak Ibu Sobat SFC semuanya, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung dengan Mas Rizky pada pagi hari ini, monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu Sobat SFC semuanya untuk menekan tombol raise hand reaction. Nanti akan langsung saya panggil dan bisa berdiskusi langsung dengan Mas Rizky seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SFC semuanya, daftar hadir sudah kami kirimkan di room Zoom chat. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu Sobat SFC untuk mengisikan daftar hadir dan evaluasi, bantu kami menyelenggarakan pelatihan yang lebih baik lagi. Nah, dengan cara mengisikan daftar hadir dan evaluasi yang linknya sudah kami kirimkan di room Zoom chat. Seperti itu, monggo saya persilahkan ya Bapak Ibu ya. Sambil kita nunggu Mas Rizky, tahap selanjutnya setelah ini kita penyaringan tepung pengayaan, oh ya pengayaan, ya berbeda ya Mas, pengayaan sampai penyaringan. Cari sama aja sih. Tepung sagu seperti itu. Nah ini banyak yang menggerindil ya Mas ya. Iya.
Berarti nanti yang menggiling-giling ini nggak dipakai atau dihancurkan? Dihancurkan mesinnya. Dihancurkan. Ya. Karena kan tadi sudah ikut timbangan ya Mas ya. Ya. Siap. Cocok. Jadi kalau dekat-dekat Mas Rizky yang pintar masak ini, selalu jadi tukang tester. Oke, nah ada recent reaction dari Ibu Paulina. Nah, saya persilahkan kepada Ibu Paulina untuk membuka kamera dan juga suaranya. Monggo silakan ya, Ibu. Selamat pagi Mas Rizky dan Pak Munib. Bentar. Selamat pagi Ibu. Monggo silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf izin off kamera. Mas Rizky, saya kepingin dari dulu tuh kepingin bisa bikin kue semprit. Ya. Itu kalau secara rasa mirip-mirip sagu keju, kue sagu ya. Tapi itu beda. Kalau kue semprit tuh kalau dimakan yang asli zaman dulu tuh begitu masuk mulut dia bisa lumer gitu. Itu kayak apa ya? Katanya dia dari tepung larut. Tapi saya pernah nyoba gagal. Nah itu saya pengen tahu apakah Mas Rizky bisa kasih tahu. Terus ini Mas, itu dari beberapa pelatihan itu kan Mas Rizky pernah mau kasih kastengel premium gitu. Iya, betul. Saya, ya, sama beberapa resep ya, Bu ya. Kira-kira itu masih lama apa ya? Soalnya saya nanya di admin itu nggak direspon. Belum ada respon ya, Bu ya. Iya. Itu aja sih sama ya apa yang Mas Rizky bilang ya nanti lewat admin semua saya tanyain. Iya, Ya, Bu. Ya, makasih. Ya, Bu Paulina sudah pernah coba yang celarut ya, semprit ya. Ya, siap. Terus kemarin masih belum ini. Sesi 2 Ibu Paulina hadir? Sesi 2? Hadir. Sudah coba resepnya, Bu? Belum, saya lagi keteteran ini 2 minggu. Oh iya, kalian nanti dicoba dulu, Bu, untuk yang sudah kita buat ya, Mbak Munib ya. Siap. Oke, makasih ya Mas Rizky ya. Iya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Yang sesi 2 itu sudah kita menggunakan celarut ya, Ibu ya. Sangat juga. Apa Mas yang buat lumer ketika di mulut? Satu, bahannya premium. Nomor 2, ditambah telur malah bagus. Itu nanti biasanya kendalanya kalau tambah telur lebih gurih tapi akan agak melebar dikit gitu kayak. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Oke, ini saya hentikan dulu di belakang ya Mbak Munib sambil nanti mengingatkan yang lainnya saya lanjut. Oke, nah baik Bapak Ibu Sobat TTT semuanya, saya persilakan lagi pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya terkait kue kering yang sekarang ini ataupun kue kering yang lainnya, Bapak Ibu yang monggo saya persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa berdiskusi langsung dengan trainer kita pada pagi hari ini, yaitu dengan cara menekan tombol raise hand reaction-nya Bapak Ibu yang kemudian nanti akan saya panggil untuk bisa langsung berdiskusi dengan Mas Rizky terkait pembuatan kue kering Bapak Ibu Sobat TTT semuanya. Nah, karena sekarang ini mungkin yang dekat acara ini adalah Natal biasanya Bapak Ibu. Nah, di mana edisi Natal itu kan sangat biasanya ibu-ibu banyak yang suka buat kue atau istilahnya kue khas Natal ataupun istilahnya kue-kue kering yang lainnya yang nanti akan digunakan untuk suguhan tamu-tamu yang berkunjung. Nah, atau untuk suguhan apabila ada sanak keluarga. Nah, monggo Bapak Ibu Sobat SCTC nanti bisa bertanya sepuasnya terkait pembuatan kue kering seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu Sobat SCTC untuk untuk mengisikan daftar hadir dan evaluasi yang linknya sudah saya kirimkan di room Zoom chat Bapak Ibu. Monggo saya persilahkan untuk mengisikan daftar hadir dan juga evaluasi. Wah, sudah di blender ya Mas, sudah halus. Wah, mantap. Ya. Nah, Mas Rizky, ini ada yang sudah recent reaction, yaitu ada Ibu Junita. Dikit gini nggak apa-apa. Oke. Nanti lengket di blender kalau misalnya di blender ya. Oke, saya persilakan pada Ibu Junita untuk membuka suaranya. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Mas Rizky, saya mau nanya nih, kemarin yang waktu yang
edisi pertama, kan kita bikin kue yang dari maizena itu, Mas. Oh iya, Yang silakan. maizena ya. Sambil saya lanjutin Ibu ya prosesnya ya. Siap. Campuran untuk ya tepungnya dulu. Monggo, Ya. silakan, Bu. Silakan. Iya, tepungnya itu kan saya udah nyoba nih, Mas. Ini saya sudah nyoba. Saya panggang sampai lama itu, Mas. Nggak mateng-mateng ya, Mas. Terus waktu pertama itu, waktu nyetanya, tadinya kan saya mau bikin kayak Mas Rizky itu, yang dibunderin itu loh, Mas. Oh iya. Bentuknya bunder. Itu di cetakannya itu kalau nyantol, Mas, kayak nggak bisa keluar, Mas. Susah keluar. Akhirnya, nah ini hancur, Mas. Ini, Mas. Ini saya nyoba kan, ini hancur ini, Mas. Apa nih dia? Akhirnya tuh karena saya udah eman sama anunya, itu saya campuri lagi sama susu. Ini rasanya juga nggak manis belas, Mas. Yang pertama akhirnya saya kasih susu, saya Ya. kasih susu kental manis lagi, saya kasih anu lagi karena udah nyoba itu, Mas. Akhirnya iki saya kasih anu, Mas, dikasih susu kental manis, baru dia bisa wungkul, Mas, bisa mateng. Terus itu ini sampai lama ya, Mas. Ini saya simpen, Mas, biar bisa dilihat sama Mas Rizky, maksudnya ini. Oke, siap. Siap. Ibu Enggak, Junita. Junitanya, Mas. Itu apa kesalahan di resep atau gimana itu ya, Mas? Oke. Oke, siap. Jadi Bu Junita ini sudah membuat atau sudah mempraktekkan yang kemarin kita praktekkan di sesi pertama, Mas Rizky. Iya. Tapi hasilnya kok nggak bisa ini. Nah, bagus. Kurang bagus khusus tambahin susu kental manis. Nah, monggo. Mungkin bisa dijawab, Mas Rizky. Banyak cerita, saya itu waktu pertama buat ini Bu Junita adalah orang ke 50 berapa? Habis saya lewat admin juga, memang ada kendala ini ada kendala di proses pembuatan. Jadi di oven itu nggak matang-matang, dia tetap bebek terus Ya. kemudian waktu dibesarin jadi gosong, terus kemudian kalau jadi ini hancur seperti itu. Nah, terus ini bagaimana Mas Rizky kalau kayak gini ya? Sebagian kemarin sudah saya kasih masukan untuk kasih tambahan. Karena gini ada yang protes juga, Mas kenapa kok nggak sampai yang sisi dua di sana, di sisi tiga nanti pasti akan disampai kayak gitu. Boleh nanti sama ada cek apa Bu, terus sebenarnya ditambah dengan susu kental, yang juga pakai susu kental. Terus untuk margarinnya saya suruh ngurangi kayak gitu. Jadi kalau kemarin ada pakai margarin banyak, saya akan campur sama batang. Nah kebetulan Bapak itu kalau ingin itu masih nggak bisa baik, berarti satu sebenarnya itu margarinnya dikurangi aja ditambah yang batangnya bentuknya. Kalau margarinnya itu terlalu banyak itu jadinya baik, tapi kalau batangnya itu tidak akan berpengaruh karena yang sebenarnya berpengaruh itu di margarin. Dan saya nyaranin beli margarin merek Fit ya, bisa dari Disensor ya. Kita saya ini ya, saya kasih tahu margarinnya ya. Terus kemudian biar tidak terlalu banyak, dan kalau melihat dari sesi satu memang banyak yang komplain saya, mah kok ada ini ya aku pakai margarin ini ya untuk pembuatannya tidak terlalu baik karena untuk maizena memang beda dengan tepung yang lain, teksturnya tidak terlalu kuat, beda dengan jelarut sama ini sagu. Kalau dimasak dia masih bisa molor, tapi kalau maizena itu nggak molor, dia beda teksturnya. Jadi kemarin sudah kasih masukan untuk mereknya, nanti Bu Junita akan saya kasih ininya ya, mereknya ya. Dan memang kenapa nggak sampai di sini sih Mas ya? Kami ada di sini. Iya Bu, karena jadi ada kafe ini bukan merek ya kita di sini. Dan itu memang kendalanya memang dari semuanya saya ganti untuk pengurangan margarin sama tak kasih ini sama jenis mereknya Bu, dan boleh bisa. Dan kendalanya memang tidak bisa matang itu karena memang kebanyakan margarin. Saya juga kemarin harusnya saya kasih tahu ya, waktu praktek itu tak share ini pabriknya pakai ini gitu ya. Kebetulan nggak boleh ngasih, tapi nanti saya tetap bertanggung jawab untuk setiap yang nanya kemarin sudah kasih tahu tuh seperti itu.
Oke. Kalau yang sesi 2 bukannya Pak belum Bu Junita? Yang kemarin sesi 2 saya nggak bisa hadir, ada acara, makanya nggak Oh, ngerti. bisa hadir. Oke, kalau sesi 2 Nah, nanti makanya ini harus bisa harus sharing sama Mas Rizky. Sebabnya kok saya bikin ini yang terus kan dikasih sama admin, saya dikasih suruh nambah apa itu, ya tetap nggak kok. Ini apa karena maizenanya nggak disangrai ya Mas? Nggak. iya Bu. Kalau Medina memang itu kebanyakan di Badarin ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu untuk ininya apa materinya memang nggak bisa sama. Jadi memang kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu itu banyak yang wah nggak jadi langsung ada yang kita juga sih. Akhirnya saya kasih kita untuk penambahan susu kental sama ini ya. Gitu. Siap. Lah di tempatnya kok jadi ya. Oke, baik oke nanti Biasanya kan nggak Mas. Biasanya tuh nggak pernah nggak jadi biasanya Oh, dia biasanya jadi ini oke, yang biasanya mesti jadi, Mak. Oke, baik. Baik Bu, nanti akan saya pantau Bu Junita untuk yang itu sama yang nanti dikasih sesuatu yang sesi 2 juga ya Bang. Oke, siap. Nah, saya juga update untuk yang apa ini? Yang hari ini adalah yang sagu. Nanti praktek juga ya Bu. Nanti boleh di report ke saya juga seperti itu. Kalau yang pertama nanti juga saya ini juga apa? Dan saya padu juga untuk mantau monitor bagaimana setelah nanti dikasih masukan hasilnya apakah sudah berubah belum gitu ya. Oke. Karena kita tidak kita campur Bapak Ibu kita akan ngasih ya kita lebih ya kita lihat dulu. Siap. Siap, ini saya juga sambil cek pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat SCTC yang lain. Maaf, suaranya kecil. Tes. Nah, apakah suara saya masih kecil Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya? Oke, suaranya sudah masuk belum ya? Dan Mbak Munif ya. Ya. Mas, ini ada pertanyaan dari Ibu Widowati Intan Sari. Kalau untuk kue kering seperti ini, bisa tahan berapa lama, Mas? Saya 6 bulan, Ibu. Bisa 6 bulan, asalkan penyimpanannya tepat ya, Mas ya? Oke, siap. Ini dipanaskan dulu kan, Pak? Enggak. Emangnya dua. Oke, dipanaskan dulu ovennya. Ini ambil kita ambil lagi ya Mbak Munif. Oke, siap, harus benar-benar tercampur rata ya, Mas Rizky ya. Wah, mantap ini. Warnanya kuning-kuning soft. Nanti kan kalau di oven kan jadi kayak yang itu Mas ya. Putih. Putih. Kayak keju. Siap. Saya selak pingin ini Mas Rizky. Wah. Emang apa ya Bapak Ibu ya, menyenangkan kalau punya temen yang suka masak-masak gini. Nah, akhirnya temennya juga yang ngincipi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, monggo bagi Bapak Ibu Sobat SCTC yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat, atau Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Mas Rizky, bisa langsung menekan tombol raise hand reaction-nya Bapak Ibu ya, saya persilahkan. Dan saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu Sobat SCTC untuk mengisikan evaluasi. Bantu kami menyelenggarakan pelatihan yang lebih baik lagi dengan cara mengisi daftar hadir dan evaluasi yang linknya sudah kami kirimkan di room Zoom chat seperti itu. Nah Mas Rizky, kalau misalnya nih, kalau untuk topping kan kita terserah ya Mas ya. Kalau misalnya keju ini nanti kita kasih topping gitu, ya choco chip lebih menarik gitu bisa ya Mas ya, terserah. Kemudian nanti ngasih toppingnya itu pas setengah matang atau langsung dari awal sudah kita masukkan? Di awal aja, oke. Ya. Baik, mohon di-share ulang, nanti akan kami share ulang lagi Bapak Ibu ya. Untuk resepnya seperti itu. Oke,
dari proses pembuatan sagu ini sampai ini. Ya. Oke, dari proses pembuatan sagu keju ini, apakah Bapak Ibu Sobat SCT ada yang ingin ditanyakan? Siap. Kalau tadi prosesnya mulai dari sangrai dulu, yang pastinya ditimbang ya sesuai dengan takaran. Terus kemudian kita campur gula sama margarin Dari terus kemudian kita masukkan telur, terus kemudian kita masukkan keju, santan, kita santan, masukkan kita sama vanili juga, terus kita aduk jadi satu, baru nanti kita aduk sampai kalis kayak gini ya Bapak Ibu ya. ya. Nah Mas Rizky, kalau pakai optrik untuk suhunya berapa dan apakah api atas bawah? Paling bagus pakai yang elektrik. Open elektrik ya Mas? Iya. Yang ada suhu atas bawah, biasanya atas samping. Suhunya berapa Mas? Di 150 Mbak Mun. 150. Harusnya 150 itu 20 menit jadi ya. Biasanya kayak gini tuh agak lama, dibuka sudah nggak stabil, turun lagi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan sudah membahas topping barusan ya Mas ya. Nah, kalau untuk topping itu keju apa yang bagus Mas? Jadi agar saat setelah pengovenan itu kejunya keras dan tidak melempem. Pakai keju cheddar juga bagus. Cheddar juga bagus. Oke, siap. Wah. Mantap, udah bisa keluar. Ini nggak diolesin margarin dulu Mas? Oh iya, ini coba dulu Mbak Mun. Oh, coba dulu. Oke, kita olesin margarin dulu Bapak Ibu, jadi biar nggak lengket. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting sudah ini aja ya. Ya, dan Wah, baunya ini sudah tak kuat saya. Enak banget Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau matang ya. Dah kata Mas. Nah, langsung kita cetak ya Mas. ya. Cantiknya. Jadi ini tadi sebelum pelatihan Mas Rizky sudah sarapan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, karena sekarang pembuatannya penuh energi, powerful. Jadi tadi sudah sarapan, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau Ibu kepada sih sudah sarapan belum? Sudah sarapan dulu Bapak Ibu. Nah, Kita buat modelnya panjang, Iya. juga boleh ya. oke. Nah ini aja pertanyaan lagi Mas. Nah, kalau di oven 150 derajat Mas, ini menyambung yang tadi pertanyaan dari Purut ya Mas. Apa zat gizinya tidak rusak? Nah, sebenarnya bukan kue kering aja ya. Iya. Kalau makanan sudah di oven yang cukup banyak, apakah vitaminnya juga akan pecah-pecah Ya. dan akan berubah? Nah, kalau boleh disampaikan, apakah itu nanti akan berubah? Iya, Bapak dan Ibu, pasti itu ada perubahannya seperti itu. Dan nggak bisa bagus seperti kayak kita, misalnya dikukus ataupun yang tidak melalui pemanasan pembakaran. Karena kalau sudah dibakar, digoreng, itu memang sangat ini ya, pengaruh terhadap dari kandungan yang ada di produknya. Siap. Nah, Mas Rizky, dalam pencampuran margarin tadi, nah margarin dicairkan atau tidak, dan apa beda hasil dari keduanya kalau misalnya dicairkan tuh? Kenapa Kak
kan biasanya kalau kita buat roti-roti kan margarinnya dicairkan Mas. Nah tadi kan kita pakainya margarin yang biasa, maksudnya bukan dicairkan. Itu bedanya apa? Kalau misalnya kita pakainya margarinnya Saya dicairkan. nggak pernah untuk mencairkan ya, yang Ya. untuk kue kering ya. Jadi kalau kue kering memang langsung kita gunakan yang padat kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Kecuali Siap. buat kue itu saya cairkan ya, kayak badangan ya, Mbak Munib ya. Ya. Nah kalau kayak gini saya nggak pernah untuk buat yang dicairkan, nggak pernah nyoba sih kalau saya cairkan. Oke, siap. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya, monggo silahkan menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat bagi Bapak Ibu Sobat SCTC yang ingin bertanya. Dan apabila Bapak Ibu Sobat SCTC ingin bertanya langsung, nah saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand reaction-nya Bapak Ibu. Nanti akan saya panggil. Nah, ini Mas Rizky sambil mencetak-nyetak, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya S. Habis ini bentuknya lonjong aja Mas, jadi biar enak seret. Panjang. Panjang, ya. Ya, monggo Bapak Ibu. Nah, ini masih belum. Oke. Oh, apakah bisa jika ditambahkan susu alias susu bubuk? Mungkin ya, Mas ya. Apakah bisa, Mas? Bisa, Bisa ya, Mas? bisa. Biar lebih gurih Mas Rizky, boleh nggak kalau ditambahkan dengan susu bubuk? Boleh, bisa. Bisa. Oh iya, ini ada ibu tanya, Mas, tadi sampainya berapa menit? Nah, tadi Mas Rizky sampainya 5 5 menit. Oke, 5 menit. Request ya, dari Siap. beberapa tanya bisa nggak lebih lama gitu. Oke. Nah, untuk loyangnya Mas kan tadi dioles margarin. Kalau lebih baik dioles margarin atau pakai kertas roti, Mas? Dua pilihan yang sebenarnya boleh aja gunakan kertas. Misalnya dia nggak mau pakai margarin, pakai kertas, boleh nggak? Ya. Boleh. Boleh Mbak Munib. Boleh ya, Mas ya? Boleh. Oke, siap. Monggo saya persilahkan pada Bapak Ibu Sobat SCTC untuk menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat. Nah, ataupun bisa yang sudah praktek boleh ditanya Mbak Munib. ada Bapak Ibu Sobat SCTC di sini yang ada yang ikut praktek juga, mungkin bisa kita cek. Akan saya cek terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, siapa yang sudah praktek di siang hari ini. Nah, Mas Rizky, ini kalau misalnya ditambah susu bubuk, berapa gramasinya? Kalau untuk satu resep, Ibu bisa menggunakan sekitar 45 gram aja. 45 gram. Oke, siap. Wah, bagus. Cantik-cantik Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil kita menunggu Mas Rizky melakukan pencetakan, kita share lagi ya Mas untuk resepnya seperti itu. Nah, saya mohon bantuan kepada admin untuk men-share kembali resep pembuatan kue kering sagu keju pada pagi hari ini seperti itu. Kalau misalnya ini mau dikasih toppingnya keju juga boleh ya Bapak Ibu ya.
Ya, boleh. Dikasih parutan keju di atasnya, jadi biar lebih menarik. Harus pakai sarung tangan ya. Siap. Kalau buat biasanya masak itu kalau pakai sarung tangan ribet nggak Bapak Ribet. Ibu. Itu lebih ke higienis ya, Ya. pakai sarung tangan ya. Lebih terjamin mutunya, Bapak. Bahaya kalau nggak pakai ya. Was, kecantol mas. Ini ganti dulu Mas Rizky sarung tangannya. Nah, boleh disapa juga Mbak Muni, Bapak Ibu sahabat Oke. TTC. Kira-kira juga ini juga nggak ada pertanyaan nggak dari proses pembuatan tadi? Ya, nah bagi Bapak Ibu Sobat TCTC mungkin yang masih bingung atau mungkin ada alternatif, tanya-tanya alternatif lain, monggo saya persilahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan Mas, bentar Mas. Nah, Mas Rizky kalau misalnya kita pakai gula diabetes, itu ukurannya berapa? Atau gula putihnya bisa diganti madu Mas? Kalau madu nggak bisa ya Bu ya? Madu nggak bisa? Iya bisa aja tapi nanti hasilnya kurang bagus ya. Oke. Kalau gula rendah kalori ya maksudnya ya. Biasanya kan ada yang gula yang untuk orang-orang yang sakit ya Mbak Munib ya, untuk yang apa kadar gulanya tinggi. Boleh nggak? Boleh. Tergantung nanti jumlahnya gimana. Karena nanti kalau gunakan gula itu banyak sekali pasti mahal. Seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan. Oke, siap. Boleh aja kalau misalnya mau dikonsumsi sendiri gitu. Oke, nah ini jadi kalau misalnya madu itu lebih tidak Oke. disarankan seperti itu ya Mas ya. Cara pembuatannya tolong di-share. Oke, nanti ada pertanyaan siapa Bapak Ibu di sini dan menjelaskan proses cara pembuatannya. Oke, Sengaja siap. tidak saya share ya Bapak Ibu ya, biar memperhatikan bahwa step by step-nya tadi seperti ini. Oke, siap Mas Rizky. Boleh kasih challenge Mbak Munib? Nanti kita kasih challenge ke peserta ya Mas ya. Nah, kira-kira ada yang hafal nggak sih Ya. hari ini? Siap. Biar nanti bisa dicatat juga ya. Oke. Nah, Mas Rizky, biar sagu kejunya tidak rapuh, bagaimana caranya? Terkadang saya kalau kirim keluar kota suka hancur, karena kan kalau sagu keju identik dengan yang istilahnya kalau bahasa aslinya tuh ngeprul gitu ya Mas. Jadi kalau dimakan tuh mudah hancur. Nah, kalau misalnya ini dia rasanya enak, renyah, tapi dia tidak mudah hancur, jadi saat misalnya mau dikirim ke tempat yang jauh itu juga aman, nah itu biasanya ada tips dan triknya nggak Mas? Biasanya ya ada pengurangan bahan baku, tapi nanti ini Mbak Munib sudah nggak enak lagi. Sudah nggak? Memang yang perlu itu yang enak, cuma biasanya menggunakan kemasannya aja. Ya, Biasanya dikemas lebih pakai, awet. toples ya. Toples. Terus waktu ngemas jangan terlalu longgar, Jadi harus dipastikan ada. ada padat seperti Jadi itu. biar mengurangi gesekan juga ya Mas, Nah. tapi pergerakan di dalam seperti itu Bapak Ibu. Dikurangi margarinnya, ini juga nanti akan lebih keras ya Mbak. Seperti itu. Oke. Ini sudah Bapak Ibu ya, kita masukkan dulu Mbak Munib, boleh di timer ya. Oke, siap berapa menit Mas? 20 menit ya Mbak Munib. 20 menit. Oke, sekarang 10.19, jadi nanti 10.39 atau 10.40 itu sudah harus kita angkat. Nah, ini ada boleh dibacakan cara membuatnya. Nah, cara membuatnya nanti kita buat challenge Bapak Ibu ya. Jadi rahasia nanti akan kita tanya kepada Bapak Ibu Sobat SCTV yang berani menjawab seperti itu. Kirimin dong Mbak Munib kue keringnya. Ya Bapak, nanti Mas Rizky yang akan mengirim. Oke, sambil kita tunggu kuenya sedang di oven ya Bapak Ibu, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu Sobat SCTV semuanya untuk mengisikan form evaluasi dan daftar hadir yang linknya sudah kami kirimkan di room Zoom chat Bapak Ibu.
Monggo saya persilakan Bapak Ibu karena masih banyak sekali Bapak Ibu sobat SCTC yang belum mengisikan daftar hadir dan juga evaluasi. Nah, saya kirimkan lagi linknya. Kemudian monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu sobat SCTC untuk mengisikan daftar hadir seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena masih banyak yang belum mengirim Bapak Ibu, karena ini terkait untuk data kami dalam pengiriman sertifikat. Monggo bisa dibantu ya Bapak Ibu ya, untuk mengisikan daftar hadir dan juga evaluasi yang linknya sudah kami kirimkan di room Zoom chat. Seperti itu, ini kita tunggu tahap pengopenan Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya, yaitu waktunya kurang lebih selama 20 menit. Nah, Bapak Agus Winarso sudah down. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, yang sudah mengisikan daftar hadir dan evaluasi. Sudah down, sudah diisikan. Terima kasih. Wah, ini di ruangan aromanya harum sekali Bapak Ibu, gurih manis. Nah, aroma dari kue keringnya, apalagi nanti kalau sudah dikeluarkan dari oven, pasti lebih menggoda. Seperti itu. Oke, siap, baik Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya. Monggo bagi Bapak Ibu yang belum mengisikan daftar hadir. Nah, dan juga bagi Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya yang ingin bertanya kepada Mas Rizky terkait apa saja mengenai kue kering, monggo saya persilahkan bisa menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat, atau Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand reaction yang nanti akan langsung saya panggil. Nah, sehingga Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya bisa berdiskusi langsung dengan trainer kita pada pagi hari ini, seperti itu. Wah, 20 menit. Nah, ini masih 10.22. Masih belum ya Bapak Ibu ya. Aceh hujan, jaringannya lelet. Oh ya, siap Bapak. Wah, Aceh sudah hujan. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah ya Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya, karena sudah dinanti-nanti seperti itu. Nah, monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu Sobat SCTC yang ingin bertanya mengenai kue kering apa saja, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di room Zoom chat Bapak Ibu, atau juga bisa langsung menekan tombol raise hand reaction-nya agar bisa berdiskusi langsung dengan trainer kita pada pagi hari ini, seperti itu. Monggo silahkan Mas Rizky. Oke. Ini masih 10.23 ya, Mas. Oke, kita akan mencetak yang lainnya Mbak Munib ya. Oke, siap. Kita siapkan loyang lainnya ya Mas Rizky. Oke, siap. Sambil nunggu, sambil kita siapkan yang lainnya. Karena adonannya kalau tidak segera dibuat juga nanti kurang bagus juga ya Mas ya, kena udara. Kita harap sebelum selesai nanti sudah jadi ya. Oke. Dan waktu nanti Bapak Ibu selesai, biasa juga fullnya ke sini biar kelihatan. Siap. Mas, kalau pakai oven elektrik berapa lama pengovenannya untuk kue kering? Tetap Bapak Ibu sebenarnya itu suhunya. Nah, kelemahan kalau pakai kita yang manual, biasanya saya itu agak lebih ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai yang elektrik itu lebih stabil 150. Kalau pakai yang manual, biasanya saya itu lebih dari 20 menit kadang, karena saya cek di 20 masih kurang sedikit garingnya kurang ya. Karena waktu pembukaan suhunya turun lagi. Waktu kita pindah ke bawah kadang itu suhunya turun lagi, seperti itu. Oke, siap. Ini diolesin margarin lagi ya Mas? Ya, betul Mak. Boleh Mbak Munib memberikan challenge tadi ya Mbak Munib ya. Oke, siap, langsung saja. Langsung saja saya umumkan sih, saya infokan untuk pemberian challenge. Dan ini kita gunakan satu pemenang ya Mas. Iya, kira-kira siapa di sini? Untuk yang jawabannya tepat. Iya, hari ini siapa yang berani? Langsung dijawab di room Zoom chat ya Mas ya. Oh, di ini aja, di buka suara. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu Sobat SCTC, siapkan tombol raise hand reaction-nya. Jadi challenge-nya kita pada pagi hari ini yaitu adalah sebutkan langkah-langkah cara pembuatan dari kue kering sagu keju pada pagi hari ini. Monggo silakan bisa langsung menekan tombol raise hand reaction-nya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Ayo cepat. Siapa saja, monggo silakan ya. Siapa?
Langsung monggo Bapak Ibu. Oh, sudah ada ya Mbak Sudah ada. Yang pertama dari Bapak Bapak Agus. Agus Winarto. Oke, mungkin bisa dibuka suara dan Selanjutnya videonya. siapa tadi Mbak Munir? Selanjutnya Ibu Paulina. Oke, siap. Siap. Nanti siapa yang tepat ya Mas Rizky ya. Ya. Oke, monggo Bapak Agus silakan. Selamat pagi Pak Agus. Apa nggak jadi? Atau adanya buat saya. Ya, Oh, nggak jadi. tahap pertama sagunya disangrai ya Mbak ya. Siap-siap Oh, sebentar Pak. sebentar Pak. Nggih, pripun Pak? Sagunya disangrai. Ya, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain, diantaranya keju, cheddar, parut, ya. Kemudian ada gula pasir yang sudah dilarutkan dalam air, ya. Kemudian diberi topping keju parut tadi, terus lalu di oven. Ya sekitar jam Boleh diulangi lagi Boleh. Pak. Mungkin boleh diulangi lagi Bapak proses pembuatan sagu keju pada pagi hari ini. Yang pertama sagunya itu disangrai 5 Oke. menit ya. Ya, Ya. supaya binatangnya mati gitu. Terus bahan-bahan lainnya ditambahkan ya, kayak keju cheddar parut, kemudian ada butter, ada gula pasir ya, yang sudah dilarutkan dalam air. Kemudian yang terakhir itu keju parut. Keju parut kan ada 2 macam kejunya ya. Kemudian baru di oven. Nggak tahu betul nggak ini. Siap. Oke, siap. Dan Oke, siap. Terima kasih Pak Agus Winarso. Kita tampung dulu ya Mas Rizky ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Paulina. Saya persilahkan kepada Ibu Paulina. Terima kasih Mbak Munir sama Mas Rizky. Yang pertama itu gula halus sama margarin atau butter ya dijadiin satu, apa itu, diaduk jadi satu. Setelah itu pakai ditambahin telur, lalu dimasukkan santan itu masuk, diaduk lagi, masukin keju, vanili, diaduk. Awal pertama tepung sagu disangrai sama pandan. Tadi disangrai Ya. 5 menit. Terus didinginkan dulu sambil menunggu dingin. Itu margarin sama gula diaduk. Terus ditambahin telur, lalu santan, terus keju, vanili. Nah, setelah dingin tepungnya diayak. Setelah diayak diadon sampai kalis dengan bahan-bahan tadi itu, lalu dicetak. Terus dipanggang sesuhu 150 derajat, api atas bawah untuk oven elektrik. Kalau oven cangkir ya 150, sekitar 20 menit. Tapi kalau saya pernah nyoba itu bisa sampai 40 menit itu. Untuk bisa dia matang, keluar warna kuning, supaya sagunya bisa matang banget itu sampai ke dalam. Kalau saya itu bisa sampai 40 menit tuh Mas Rizky. Itu. Oke. Kalau Oke, mau itu siap. Nah, terima kasih Ibu Paulina atas jawabannya. Kita tampung dulu ya Mas Rizky. Selanjutnya yaitu Ibu Widowati. Monggo saya persilahkan kepada Ibu Widowati. Terima kasih Mbak. Untuk pertama, yang sagunya disangrai selama 1 sampai 3 menit, kemudian disisihkan biar dingin. Setelah itu kita butter atau margarinnya dicampur sama gula, diaduk, dicampur vanili,
keju sama gula halus ya. Itu diaduk. Terus kemudian sama kejunya, setelah itu setelah tercampur rata baru dikasih ayaan tepung sagunya diayak di atasnya, lalu dicampur, diuleni sampai kalis, kemudian dicetak. Setelah dicetak, di oven selama 20 menit atau sesuai dengan oven masing-masing. Begitu Mbak, terima kasih. Suaranya hilang Mbak. Nah, tes. Nah, oke, terima kasih Ibu Widowati. Nah, selanjutnya adalah dari Ibu Ruri Yuniastuti. Terima Monggo saya kasih. persilahkan Ibu. Iya. Saya pakai video boleh ya, Mbak? Halo? Halo? Halo Ibu, iya? Saya nggak pakai video ya, Mbak, izin ya, Mbak. Iya, siap. Pertama, bahan bakunya itu ditimbang sesuai dengan formulanya. Yang kedua itu bahan-bahan ya untuk sagunya itu disangrai kurang lebihnya sekitar 2-5 menit. Untuk bahan-bahan yang lain yang dituangkan setelah disangrai, untuk sagunya didiamkan dulu sampai agak dingin, baru diayak ya, diayak lah. Terus yang bahan-bahan yang lainnya yang ditambahkan seperti gula halus, kuning telur, margarin, terus sama santan diaduk sampai hingga homogen ya, tercampur dengan baik. Baru yang terakhir dikasih keju, terus sudah disiapkan, sudah tercampur baik, homogen, bisa dicetak menggunakan cetakan, di mana alasnya dioles dengan margarin terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa setelah siap, baru bisa untuk dipanggang menggunakan di oven, menggunakan oven elektrik dengan suhu 150 derajat kurang lebih selama 20 menit. Itu aja kali Mbak. Makasih Mas Rizky. Dengeran nggak? Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak juga. Selanjutnya terakhir dari Ibu Desi Sidoarjo. Saya persilakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Desi. Ngapunten suaranya Ibu. Oke, sudah dengar ya. Untuk awal, setelah sagu ditimbang, disangrai dengan daun pandan kurang lebih 5 menit. Setelah itu menunggu dingin, kita siapkan margarin, keju yang sudah diparut, gula halus, kuning telur, santan. Itu dimasukkan, awal margarin sama gula halus dulu dimasukkan, lalu kuning telur, hingga kalis, lalu keju parut, lalu santan. Setelah tercampur semua, kita siapkan cetak loyang yang sudah diolesi dengan margarin agar tidak lengket. Lalu kita cetak di oven selama kurang lebih 20 menit. Kalau menggunakan oven elektrik, menggunakan 150 derajat. Mengenai topping, kita bisa kasih keju parut untuk di atasnya atau coklat bubuk di atasnya. Sudah seperti itu. Kalau boleh ada tambahan Mbak Munif ya, supaya santannya biar enggak cepet
wangi atau makanannya cepet bau atau gimana itu alangkah baiknya kalau santannya direbus dulu. Itu aja masukan dari saya. Iya. Terima kasih Mbak Munif dan Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, siap. Terima kasih, nah, Mas Rizky. Kita tadi sudah ada Ibu Paulina, Ibu Desi, kemudian ada Bapak Agus, dan sama Ibu Ruri Yuniastuti. Nah, kira-kira yang paling tepat itu siapa? Nah, ini jawaban ada di Mas Rizky. Saya simpan dulu ya, Bang Munif. Siap, diumumkan nanti. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu Sobat TCTC semuanya. Nah, baik, Bapak Ibu Sobat TCTC semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya ini lagi. Barang sing supervisi. Ya meneh sak njaluke wonge dikeki laka ono ya. Nah, Mas Rizky, ini ada pertanyaan dari Ibu Isna. Pembuatan kue kering berbahan baku tepung kearifan lokal seperti mokaf dan tepung talas. Apakah komposisi bahan pencampurannya sama seperti resep sagu keju? Sama ya, Mas ya? Nah, Nggih, matur suwun. Oke, siap, sama ya, Ibu, dan bisa. tinggal modifikasinya aja. Oke, siap. Nah, untuk santannya tadi kita pakai santan encer apa santan kental, Mas? Entar, Santan kental. Oke, siap. bisa beli yang instan. Bisa beli santan instan ya, Mas? Bisa. Bisa, jadi daripada repot ya, Bapak Ibu. Silakan beli ya. Oke, siap, siap, siap. Baik, Mas Rizky. Untuk mereknya, tapi nggak ada persyaratan harus merek ini kan, Mas ya? Yang penting santan ya, Mas ya? Instan. Yang cair ya. Yang cair. Oke, siap. Terima kasih, Mas Rizky. Nah, oke, baik. Mungkin Mas Rizky bisa sambil menjelaskan atau mungkin memberikan tips dan triknya terkait pembuatan kue kering sagu keju pada pagi hari ini ya, Mas. Nah, ini saya sambil cek-cek pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat SCTC yang lain. Monggo, silahkan, Mas. Maaf, suaranya hilang. Oke, cek suara saya sudah terdengar Bapak Ibu. Oke, saya akan ulangi kembali ya. Tips dan triknya kalau kita buat kue kering satu, sebenarnya sudah kita bahas sesi dua. Waktu pencampuran harus homogen. Bahan baku yang premium akan menghasilkan produk yang bagus. Itu tidak bisa dipungkiri dan nggak bisa disiasati kalau untuk kue kering. Terus waktu pencetakan harus seragam ya, rata biar matangnya juga rata waktu di oven. Dan perlu diperhatikan kalau pakai manual resikonya juga sangat cukup tinggi. Takut gosong badan ibu, kalau dibesarin nanti pasti gosong. Kalau dikecilin kadang suhu nggak stabil akan lebih lama. Kalau tadi Bu Paulina ngomongnya sampai 45 menit ya, seperti itu. Nah, itu sangat lama sekali. Lebih baik menggunakan yang sudah ada semi otomatisnya seperti itu. Udah. Yang paling penting kalau sudah jadi
ini ya, apa namanya, nanti tinggal bagaimana memilihkan penjualan. Yang paling penting kue kering adalah enak ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Sobat SCTC? Silakan monggo, sambil ini kurang sedikit ya, akan kita keluarkan. Setelah itu nanti Mbak Munif akan memberikan pengumuman-pengumuman. Saya akan cek kembali. Di sini aromanya sudah harum banget, harum sekali ya Mas Rizky ya. Ini kuenya sudah matang juga. Sudah Mas Rizky? Iya, ini ya. Oke, wah luar biasa sekali. Siap, siap. Sebesarin agak sedikit ya, Bapak Ibu ya. Biar cepat matang. Nanti akan saya cek. Memang kendalanya kalau untuk kue kering satu di pengobatan ya Mbak Munif ya. Ya, Itu perlu diperhatikan seperti itu. Baik, kalau tadi ada yang minta, boleh nggak minta nomornya Mas Rizky? Boleh, kalau di admin ini masih kurang Mas. Boleh nanti saya akan bantu cek ya Bapak Ibu untuk yang di admin ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa ini apa? Bisa lebih diperhatikan lagi. Kami Oke. nanti akan bantu untuk ngeceknya seperti itu. oke. Yang premium yang bagaimana ya Mas? Yang menentukan siapa? Bapak Agus Winarso Mas Rizky. Yang premium yang bagaimana biasanya harganya lebih mahal. Karena kualitasnya lebih bagus ya Mas. Kualitasnya lebih bagus. Yang menentukan itu siapa Mas? Yang menentukan harganya ya Pak ya. Itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Oh, Oke, siap. aku gak ngecek nih. Harum nama Ibu Kartini. Oke, siap Bapak. Oke, saya akan mengumumkan Bapak Ibu Ya. siapa ya. Tadi selain saya juga dibantu oleh tim SCTC yang sudah ikut membantu ya. Nanti boleh Mbak Munif memberikan satu jawaban atau satu kemenangan lagi siapa Oke. yang apa beruntung seperti itu. Siap. Oke, saya ucapkan selamat kepada Ibu Paulina ya Mbak Munif yang sangat luar biasa sekali Ya, terima hari ini yang sudah Yang sudah menjawab dengan- dijawab terus kemudian sudah dinilai oleh tim SCTC juga sangat luar biasa. Selamat ya buat Bu Paulina. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Munif ya. Siap. Nah, kalau untuk saya selamat kepada Ibu Junita yang tadi juga sudah sharing, yang sudah memberikan hasil praktek, menginfokan hasil praktek beliau Ya, seperti betul. itu ya, Mas. Oke, selamat kepada Ibu Junita. Nah, ini langsung saja kita testimoni terlebih dahulu Boleh. ya, Mas ya. Nah, baik kepada Ibu Paulina dan juga kepada Ibu Junita, saya persilahkan untuk melakukan testimoni pelatihan pada pagi hari ini. Nah, kesan dan pesan mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Nah, kemudian saya mulai dari Ibu Paulina terlebih dahulu. Monggo silahkan Ibu. Saya bahagia sekali loh saya bisa dapat itu karena saya selama ngikut acara SETC itu belum pernah dapat. Oke. Terima kasih untuk kegiatan Sama-sama. SETC ini sangat berguna bagi saya. Walaupun banyak yang belum saya praktekkan, tapi itu udah ada dalam catatan gitu. Jadi misalnya bikin kulit bawang itu berguna, dengan cabai-cabai yang busuk itu berguna untuk difermentasi. Terus itu sudah saya lakukan. Terus untuk Mas Rizky dengan segala teori dan prakteknya itu ada yang sudah saya lakukan, ada yang masih banyak yang belum. Belum. Tapi untuk variasi saya, jadi saya tahu di mana kekurangan dan kesalahan saya, di mana yang perlu saya praktekkan lagi. Itu sih untuk variasi dan ilmu-ilmunya itu sangat berguna. Apalagi kalau saya bisa lihat prakteknya hasil jadinya seperti apa. Dan itu sangat membantu saya. Terima kasih banyak.
Oke, siap. Terima kasih juga Ibu Paulina. Selamat kepada Ibu Paulina. Nah, selanjutnya kepada Ibu Junita, saya persilahkan untuk melakukan testimoni pelatihan pada pagi hari ini. Pesan dan kesan mengikuti pelatihan kue kering series 3. Nah, monggo silahkan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Ibu Junita. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak, Mas Rizky juga. Terima kasih ilmunya. Saya sangat ini udah berapa tahun ya ikutin SETC ini, praktek-praktek SETC. Beberapa udah dicoba seperti abon sudah pernah dicoba dan dimsum sudah pernah dicoba. Ini kemarin ini dan rata-rata itu berhasil semua. Makanya saya itu kemarin nyoba yang ini aja Mbak. Mungkin yang ini habis ini dicoba nih praktek yang berikutnya. Jadi terima kasih ilmunya. Siap. Jadi dapat trik-trik dari Mas Rizky, dari dapat trik-trik untuk bikin yang lebih bagus gitu loh. Jadi kita punya banyak referensi ilmu, nambah lagi ilmunya kita. Terima kasih banyak, terima kasih semuanya. Siap, sama-sama Ibu. Semoga apa yang disampaikan Mas Rizky bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya. Nah, saya ingatkan pada Ibu Junita dan Ibu Paulina untuk mengirimkan nama, alamat, dan nomor handphone ke WA admin kami Ibu, karena terkait pengiriman door prize, nah ke alamat Ibu panjenengan semuanya. Oke, nah baik Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Nah, sebelum saya akhiri, masih mau satu, ini Mas Rizky jangan lupa testengel sama nastarnya yang premium minta dikirim. Oke, siap Ibu. Oke, siap, baik, siap. Akan kami sampaikan ke Mas Rizky. Oke, seperti itu. Oke, siap Bu Paulina, tenang saja. Itu juga akan jadi ini ya. Kalau tadi silakan menghubungi mungkin ini kok susah banget ya Mas Rizky. Boleh nanti di tag dengan saya coba untuk hari Kamis ya. Mungkin nanti akan saya pegang, saya lihat untuk beberapa yang bertanya di Olang Pangan akan kami respon ya. Bapak Ibu Sobat SCTC seperti itu. Oke. Mbak Muni sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada Mas. Oke, sangat bisa sekali ya. Bang, saya ingin bertanya Bang. Sangat, jangan lupa nanti siang juga ada pelatihan ya. Siap. Nanti siang kita ada pelatihan mengenai kalau besok kita ada pelatihan ini ya, apa untuk pembuatan sirup markisa ya. Ada dua bisnis sebenarnya bagi ada markisa sama ini Bang, sama Blimbing Wuluh. Blimbing Wuluh. Ada dua sih, karena memang potensi bagi yang offline kemarin itu musuhnya ada dua, tapi nanti boleh dilihat kalau buat sirup Blimbing Wuluh gimana, markisa gimana. Besok prakteknya yang hybrid kita akan ada dua. Jadi nanti Blimbing Wuluh seperti itu. Oke, baik, siap. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya, terus ikuti rangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh Sampurna Entrepreneurship Training Center. Nah, bagi Bapak Ibu Sobat SCTC jangan kemana-mana, terus ikuti pelatihannya. Nanti siang kita ada pelatihan budidaya kambing seri 1. Nah, kemudian besok pagi kita juga ada pelatihan hybrid, yaitu mengenai pembuatan sirup markisa dan juga belimbing wuluh. Nah, oke, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya. Jangan sampai terlewatkan rangkaian-rangkaian pelatihan yang diselenggarakan Sampurna Entrepreneurship Training Center yang bekerja sama dengan IPB Consulting, seperti itu Bapak Ibu. Karena kita banyak banget pelatihannya. Nah, Mas Rizky, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.50. Nah, ini menandakan juga bahwa pelatihan ini juga sudah ada yang komen juga Bang Muni bisa bertanya. Halo. Bang Murbai. Suruh Murbai. Monggo silakan bawa ya Bu ya. Kalau Murbai enggak ini ya. Di sini mungkin ada, cuma ketersediaannya masih sedikit seperti itu. Kalau Murbai lebih enak dibuat selai. Selai, oke. Jadi kalau selai seri berapa ya? Seri 3. Seri 3. Ini tanggal 31 ya. Saya tahu tinggal 30 ya. Itu ada kalau mau request ya seperti itu. Oke. Mbak Muni pada bapak-bapak yang mau tanya itu Mbak Muni. Kata Mas Rizky selai Murbai. Nah, oke. Jadi Mas Rizky sudah cukup. Ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya, saya ingatkan lagi kepada Ibu Paulina dan juga Ibu Junita untuk mengirimkan nama dan juga nama, alamat, sama nomor handphonenya karena terkait pengiriman door prize yang akan kami
kirimkan ke Bapak Ibu sebagai peserta terberuntung pada pagi hari ini. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCTV semuanya, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir hampir pukul 11, ini menandakan bahwa bahwa Pelatihan pada pagi hari pada ini. pagi hari ini sudah usai. Nah, saya Munib Setiawati dan juga Mas Rizky mohon undur diri. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rizky pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Sobat SETC semuanya. Ilmunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipraktekkan sehingga bisa menambah kelancaran usaha Bapak Ibu Sobat SETC ke depannya. Oke. Seperti itu. Nah, dari saya Munib Setiawati mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Munib Setiawati, Mas Rizky dan tim yang bertugas mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih. jumpa Bapak Ibu. Untuk sudah kesehatan enggak ini? Ya, terima kasih. Oh iya, silakan di-share sama. Untuk ini ya, untuk resep 1, 2, 3 nanti akan kami bahas ya di akhir. Nanti akan kami kasihkan ya, seperti itu. Mbak Munib. Halo. Mbak Munib. Mbak Munif. Tadi ada bapak-bapak yang mau, kayaknya dari luar pulau deh Mbak, mau tanya Mbak. Ya Bu Ruth, nanti Jadi kayaknya tadi ada bapak-bapak ya Bu, nanti siap, nanti akan kami hubungi. Oke. Siap. Kasihan Mbak. Makasih. Nggih, siap. Mbak Munif, maaf untuk kirim datanya ke admin atau ke chat ini ke Nanti ke WA admin Ibu, siap. Oh iya, oke. Ya. Makasih. Ya. Oke, baik siap Ibu. Doyan wis diolah. Rapat kerja